Gimana caranya bisa seperti mereka? Maka kalau saya tidak belajar, kalau saya tidak mempelajari agar bisa seperti mereka, maka selamanya saya seperti tahun-tahun yang dulu. Sampai saat ini saya tidak akan berada di hadapan Anda, saya tidak akan bicara di hadapan Anda pun tidak akan mau mendengarkan saya bicara. Mungkin ketika saya muncul di YouTube, mungkin saya muncul di Facebook, Anda tidak tahu siapa saya, Anda tidak mengerti dengan apa yang ada di dalam diri saya, maka ketika saya muncul Anda akan diam saja, Anda tidak akan tertarik. Nah, ketika Anda kemudian tertarik mendengarkan saya ngomong sampai nunggu-nunggu, Bun kok nggak live, Bun lama nggak hadir, Bun maaf telat. Lah, kenapa Anda harus minta maaf ketika Anda telat? Kenapa Anda merasa kok Bunda nggak hadir ya? Kok Bunda nggak hadir ya? Kenapa kok Anda harus melihat siaran ulangnya saya padahal Anda tidak kenal saya? Itu semua butuh perjuangan. Tidak mungkin Anda mau mendengarkan saya kalau di dalam diri saya ini tidak ada apa-apanya. Pasti ada sesuatu yang membuat Anda ingin senang melihat saya. Ada sesuatu yang bisa diambil dari hadirnya saya. Insya Allah seperti itu ya tak? Kalau nggak ada yang bisa diambil dalam diri saya, tidak mungkin Anda mau menunggu saya muncul, tidak mungkin Anda mau melihat siaran ulang saya. Nah, jadi dulu sebelum saya sekolah, lagi-lagi saya cerita tentang bagaimana saya dulu sekolah digital marketing, bagaimana perjuangan saya dulu, karena saya ingin berkembang. Saya ingin memiliki job yang banyak. Kenapa? Karena di daerah saya ini banyak sekali penjahit dan saya sebagai junior, sebagai pendatang baru, pastinya belum dipercaya. Ya, bagaimana saya berjuang sehingga saya mendapatkan orderan dari Sulawesi, dari Riau, dari Jambi, dari Singapura, dari Hong Kong, ya, dari Taiwan, orderan dari luar pulau, luar daerah, luar negeri, semuanya sudah pernah mampir ke tempat saya dan itu biasa saja. Sekarang menjadi biasa saja, tapi dulu sewaktu saya belum punya ilmunya, memiliki orderan dari berbagai pulau dan luar negeri itu masih dalam bentuk impian. Jadi ketika Anda saat ini kerjaannya banyak sampai nolak-nolak, itu impian orang lain loh. Banyak orang yang punya impian, gimana ya caranya mengembangkan usaha jahit saya. Usaha jahit saya lagi sepi, nggak banyak order. Itu banyak kawan yang mengeluh usahanya sepi, jahitannya sepi. Padahal bukan berarti dia nggak punya keahlian atau jahitannya jelek, bukan. Tapi karena memang sepi saja. Apa yang menyebabkan sepi? Karena dia kurang bergaul. Karena jangkauannya pendek. Jadi dia buka usaha jahit, pelanggannya ya itu saja, orang seputaran itu saja. Kenapa? Karena dia cuma dikenal di lingkungan itu. Berbeda ketika kita bisa mendapatkan orderan dari berbagai daerah, pulau, dan luar negeri. Kenapa? Karena jangkauannya dia luas. Semakin luas jangkauan, semakin banyak orderan. Nah, ketika Anda memiliki orderan yang sampai nolak-nolak, terus kemudian, Bun, ini sebenarnya nggak boleh ya Bun, artinya nolak rezeki. Pertama, Anda nolak rezeki, kedua, Anda menolak untuk berkembang. Kenapa? Cari karyawan dong. Bun, kalau saya cari karyawan, nanti takutnya kerjaannya jelek. Rasa takut ini bukan jiwanya pengusaha. Pengusaha itu orang yang berani menghadapi tantangan. Ketika mendapatkan karyawan yang masih unyu-unyu, yang masih belum punya keahlian, ayo diajari, itu tantangan. Tapi kalau orang yang tidak punya jiwa pengusaha, orang yang tidak punya keinginan untuk berkembang lebih dari apa yang sekarang ini dihadapi, ya dia tidak mau cari karyawan. Nanti kalau kerjaannya jelek malah dedel lagi. Padahal itu hal yang biasa. Kita dulu waktu masih belajar juga dedel lagi. Tapi toh lama-lama jadi pinter dan lama-lama jadi bisa. Ketika ada karyawan yang masih unyu-unyu ilmunya, kita ajari dengan baik, dia akan menjadi seperti kita juga. Dia akan jadi pinter juga. Ketika karyawan ini sudah pinter, dia pengen mandiri, yaudah apa-apa. Nggak ada manusia yang goblok yang ingin bekerja selamanya pada kita. Nggak ada manusia yang ketika bekerja itu selamanya pengen ikut orang. Pasti suatu saat dia pengen mandiri. Jadi itu perputaran yang biasa saja. Bun, tidak ada waktu untuk ngajari.
Untuk ngajari itu memang kita kehilangan waktu, tapi nanti kalau orangnya sudah pinter, dia bisa menjadi duplikasi dari tangan kita.